Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Yulizar dan teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 7 ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Yulizar telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan presentasi kami terkait tugas besar analitika data yang berjudul Analisis Regresi Linear dan Faktor Dominan yang Mempengaruhi Biaya Medis Studi Kasus pada Medical Cost Personal Dataset. Sebelum ke pembahasan inti, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Askan Rizky dengan NIM 241031202. Saya Aditya Mubarak Mukti dengan NIM 241 0312 0555. Egy Baniram dengan NIM 241031265. Saya Julio Dalot Ulses Tambun dengan NIM 241 0312 068. Baik, langsung saja di next. Jadi yang pertama ini ada pendahuluan, di mana perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, disertai dengan ketersediaan big data ini mendorong pemanfaatan analisa data di berbagai sektor, termasuk di sektor kesehatan dan asuransi. Di mana analisa data ini tuh berperan penting dalam membantu perusahaan menentukan premi dan klaim yang lebih akurat serta adil, yang dimana jika ketidaktepatan dalam mengestimasi biaya medis dapat menimbulkan risiko kerugian bagi perusahaan asuransi sekaligus menyebabkan ketidakseimbangan bagi peserta asuransi. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya biaya medis. Dengan kita menganalisis hubungan antara faktor tersebut dan biaya medis, diharapkan dapat diperoleh model estimasi yang lebih tepat guna mendukung pengambilan keputusan dalam sistem asuransi kesehatan. Next. Jadi di penelitian ini kami merumuskan beberapa rumusan masalah yang diantaranya itu bagaimana si karakteristik data dependen ini yaitu charge terhadap variabel-variabel independen lainnya seperti variabel age, BMI, smoker, children, sex, dan region. Terus apakah variabel independen seperti age, smoker, BMI, dan variabel lainnya berpengaruh terhadap charge? Lalu bagaimana sih model regresi linear dalam memprediksi charge berdasarkan variabel-variabel yang digunakan tadi? Nah, tujuan penelitian ini tuh diantaranya itu mengetahui si karakteristik data charge ini sebagai variabel dependen, terus menganalisis pengaruh variabel-variabel independen tadi terhadap variabel dependent charge ini untuk menentukan medical cost, prediksi medical cost, serta membangun dan mengevaluasi model regresi linear dalam memprediksi charge berdasarkan variabel-variabel independen tadi. Oke, selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Nah, manfaat dari penelitian ini tuh kita bisa memahami karakteristik data biaya asuransi kesehatan beserta juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, lalu manfaat kedua itu adalah kita jadi bisa mempelajari gitu, menerapkan tahapan analisa data seperti data preprocessing, exploratory data analysis, hingga ke pembangunan dan evaluasi model prediktif, sehingga mendukung yang namanya pengambilan keputusan berbasis data. Nah, selanjutnya itu adalah metodologi penelitian. Nah, untuk metodologi penelitian itu kita pendekatannya berupa kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya asuransi kesehatan individu. Objek penelitiannya itu adalah biaya asuransi kesehatan atau charge sebagai variabel independen. Nah, variabel independennya itu diantaranya ada usia, BMI, jumlah tanggungan, jenis kelamin, status merokok, dan juga wilayah. Nah, datanya itu berupa data sekunder dari Medical Cost Personal Dataset melalui yang namanya Kaggle. Nah, prosesnya dilakukan di Google Colaboratory atau Google Colabs dengan bahasa pemrograman itu Python. Dengan library-nya itu berupa NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, SciPy, dan Scikit-learn. Selanjutnya adalah tahapan metode penelitian yang kami lakukan, di mana yang pertama itu kami lakukan data preprocessing dengan melakukan pemuatan data, pengasihan struktur dan tipe data, lalu melakukan penanganan terhadap baris yang terdapat missing value dan juga data duplikat. Selanjutnya adalah exploratory data analysis untuk mendapat insight apa saja yang bisa kita dapatkan dari dataset ini. Setelah itu baru kita masuk ke future engineering, yaitu melakukan encoding terhadap variabel kategorik supaya menjadi numerik agar dapat digunakan dalam model regresi linear. Dan tahap yang terakhir yaitu pemodelan regresi linear dengan melakukan pembagian data menjadi training set dan testing set menggunakan train test split. Setelah itu baru dilakukan evaluasi dengan
dengan menghitung R square, mean square error, dan juga root mean square error. Dan dataset yang kami gunakan itu merupakan dataset yang berjudul Medical Cost Personal Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle, di mana data ini merupakan data open source yang memiliki 1338 baris data dengan 7 kolom variabel. Di antaranya adalah satu variabel charge sebagai variabel dependen, dan sisanya adalah usia, jenis kelamin, indeks masa tubuh, jumlah tanggungan, status merokok, dan wilayah tempat tinggal sebagai variabel independen. Oke, selanjutnya ada hasil penelitian. Oke, yang pertama ini adalah terkait processing data, di mana tahap ini tuh mencakup serangkaian teknik untuk menyiapkan data mentah agar layak digunakan dalam proses analitik data serta menghasilkan model yang lebih akurat dan dapat diinterpretasikan. Yang dimana dari hasil output pengolahan data kami menunjukkan bahwa seluruh kolom, baik age, sex, dan lain-lain, memiliki nilai 0 untuk missing value, serta pemeriksaan data duplikat menggunakan metode duplicated mengungkapkan adanya satu baris data yang terduplikasi. Juga output menunjukkan dataset terdiri dari 1337 entry setelah penghapusan duplikasi dengan 7 kolom variabel. Oke, selanjutnya ada proses exploratory data analysis. Jadi di proses ini tuh kita ingin mendapat gambaran awal dulu terkait karakteristik dari si dataset ini. Kita ingin tahu data-data apa saja sih yang dimuat dalam dataset ini. Di mana pertama kita membuat scatter plot yang menunjukkan perbandingan antara si usia dengan charge sebagai variabel dependen, terus ada juga scatter plot terkait eh, BMI dan juga si charge-nya ini. Di sini kita bisa yang dikategorikan berdasarkan status merokok mereka. Di sini bisa dilihat bahwa status perokok aktif ini tuh eh, menempati posisi charge yang paling tinggi terlepas daripada variabel independen yang lainnya, yang menunjukkan bahwa faktor status merokok ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi lah terhadap si biaya medical cost ini. Terus di bawah juga ada distribusi data biaya medis yang terlihat menceng kanan yang menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal, serta scatter plot yang masih menunjukkan bahwa banyaknya outlier pada data. Oke, untuk mengatasi permasalahan tadi itu dilakukanlah proses fitur engineering, di mana di situ kita mempersiapkan data supaya dapat lebih robust untuk dilakukan proses pemodelan menggunakan machine learning. Di sini kita melakukan standarisasi variabel-variabel yang masih kategorikal agar dirubah menjadi numerik, yaitu angka 1 0 menggunakan label encoding. Terus kita juga mengatasi permasalahan terkait distribusi yang tidak normal dan outlier yang masih banyak tadi menggunakan eh, transformasi logaritma terhadap si variabel charge ini, sehingga data menjadi siap untuk dimodelkan dengan asumsi regresi linear yang telah terpenuhi. Nah, oke, selanjutnya itu adalah analisis regresi. Jadi hasil pengujian itu nunjukin bahwasannya variabel age, BMI, children, dan juga smoker itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap yang namanya biaya asuransi kesehatan. Nah, di mana variabel smoker itu adalah variabel yang paling kuat dan paling dominan terhadap yang namanya biaya asuransi kesehatan. Nah, sedangkan untuk variabel seks dan juga region itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap biaya asuransi kesehatan. Sehingga secara tidak langsung hipotesis penelitian itu nunjukin faktor-faktor individual itu mempengaruhi biaya asuransi kesehatan meskipun hanya sebagian besar terbukti. Selanjutnya yang terakhir ada tahapan model regresi linear yang terbentuk dari dataset ini, yang dimana plot yang terlihat di atas adalah plot perbandingan antara nilai prediksi dengan nilai aktual, yang menunjukkan bahwa sebagian besar titik data berada dekat dengan garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa kesesuaian yang baik antara hasil prediksi model dan juga nilai aktual. Selain itu bisa dilihat dari variabel koefisien, yang mana semua karpat menempati peringkat pertama sebagai faktor dominan yang paling besar pengaruhnya terhadap biaya medis dengan koefisien sebesar 1,56174. Lalu faktor-faktor lain
seperti children age, BMI, region code, dan sex code ini memengaruhi namun tidak begitu signifikan. Sementara itu di paling bawah juga terdapat model yang sudah dirumuskan dari dataset ini untuk memprediksi dari biaya medis. Oke, kesimpulannya adalah bahwa variabel biaya asuransi kesehatan atau variable charge itu memiliki distribusi sangat ter-execute, sehingga transformasi logaritma itu dibutuhin biar regresi linearnya itu lebih valid. Terus status merokok atau variable smoker itu adalah faktor yang paling dominan terhadap yang namanya biaya asuransi kesehatan dengan rata-rata 3,76 kali lebih daripada non-perokok. Nah, variabel usia, BMI, dan juga jumlah anak itu berpengaruh positif dan juga signifikan meskipun hanya relatif kecil. Sedangkan untuk variabel jenis kelamin dan juga wilayah tempat tinggal itu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap yang namanya biaya asuransi kesehatan. Sehingga model regresi linear yang dibangun itu menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan R square itu sebesar 0,88 sehingga menjelaskan sekitar 88% itu variasi biaya asuransi kesehatan itu dapat dijelaskan berbasis data. Baik, terima kasih untuk teman-teman dan juga terima kasih untuk Pak Yulizar untuk telah perhatiannya. Kami undur diri dari kelompok 7. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.